Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas cara penyelesaian dari pertidaksamaan irasional yang ruas kanan dan ruas kiri itu memuat unsur X ya. Jadi ini yang perlu saya tekankan untuk materi pertidaksamaan irasional, yaitu ketika kita menjumpai bentuk akar fx. Nah, ini yang perlu kamu pahami dengan baik adalah yang pertama, fx-nya atau bilangan yang di akar atau yang di dalam akar itu tidak boleh negatif ya, atau istilahnya bisa kita tuliskan lebih dari sama dengan 0. Jadi yang di akar, bilangan hanya bisa di akar kalau positif atau 0. Kemudian untuk hasilnya, jadi ketika suatu bilangan di akar, misalkan akar 4, akar 3 dan seterusnya, itu pun nilainya tidak mungkin negatif, artinya selalu lebih dari sama dengan 0. Bisa positif, bisa juga 0. Ini adalah konsep utama pada setiap bentuk akar yang mengandung variabel. Ya, khususnya kalau pada soal ini berarti mengandung variabel X. Berarti apa syaratnya? Nah, di sini. Kalau ada pertidaksamaan irasional yang kanan itu masih berupa variabel, ini yang harus kalian pahami. Meskipun di sini bentuknya akar, soal seperti ini tidak bisa langsung kita kuadratkan, ya, karena ada syarat pengkuadratkan. Ya, jadi syarat mengkuadratkan ruas kanan dan ruas kiri harus sama-sama positif atau sama-sama negatif. Namun karena yang bentuk akar tadi ini tidak mungkin bernilai negatif, maka syarat mengkuadratkan pada bentuk seperti ini hanya berlaku kalau yang ruas kiri dan ruas kanan sama-sama positif. Jadi sama-sama positif atau sama-sama ya lebih dari sama dengan 0 ya. Secara teori 0 masih boleh. Cuma kan karena ini juga bentuknya sudah beda, jadi nggak mungkin 0. Jadi mudahnya sama-sama positif. Sehingga untuk penyelesaiannya kita harus membagi X di sini menjadi dua kasus. Yaitu yang pertama, X yang negatif, karena kan bisa saja nilai X di sini negatif. Ya. Contohnya berapa? X min 1. Ya. Kan min 1 ditambah 6, yaitu akar 5, nilainya memang lebih dari sama dengan min 1. Jadi kita harus memecah jadi yang pertama kurang dari 0, atau yang kedua nanti adalah X yang memang lebih dari sama dengan 0, yang tidak negatif. Oke ya, kita mulai dulu. Syarat yang pertama, kasus pertama ya, bisa kita tuliskan seperti itu juga, yaitu X kurang dari 0. Untuk kasus X kurang dari 0, untuk bentuk yang ruas kiri ini, karena ini sudah tadi ya, sudah selalu tidak mungkin negatif ya, minimal 0. Sehingga berapapun X-nya, kalau memang negatif ini, ya pasti memenuhi bentuk ini. Sehingga syarat untuk kasus X kurang dari 0 adalah syarat yang ini saja tadi. Jadi syaratnya yang penting yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0, yaitu X plus 6 harus lebih dari sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan, 6-nya bisa kita pindah ruas ke kanan jadi min ya. Jadi X lebih dari sama dengan min 6. Sekarang kita punya dua syarat, X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan min 6. Berarti kalau kita gambarkan dalam sebuah garis bilangan, ada min 6, ada 0. Kan yang kiri atau yang lebih kecil tentu yang min 6 ya. Berarti kita tuliskan min 6 di sebelah kiri.
Ya, min 6 ini bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Artinya min 6 masih termasuk. Kemudian untuk yang 0 karena tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong. 0 di sini. Ya, jadi di sini selang yang pertama adalah X kurang dari 0. Kurang dari 0 maknanya secara matematis adalah yang diarsir yang sebelah kirinya 0. Ya, karena kan kurang dari 0 artinya semua nilai yang lebih kecil dari 0. Nah, lebih kecil dari 0 kalau pada garis bilangan itu yang sebelah kiri. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau sudah, kita tinggal ke syarat yang kedua, yaitu X lebih dari sama dengan min 6. Lebih dari sama dengan min 6, lebih dari berarti ke kanan. Kita arsir dengan yang warna biru. Nah, daerah yang memenuhi dua syarat ini tentu adalah daerah yang kena arsiran 2 kali. Berarti yang dibatasi oleh, nah ini ya, min 6 dan juga yang sebelah kanan adalah 0. Ya, ini adalah selang yang kena arsiran 2 kali. Nah, selang ini bisa kita tuliskan min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 0. Ya, karena kan X-nya itu selalu lebih dari min 6. Berapapun nilai yang di sini itu selalu lebih dari sama dengan min 6. Tapi berapapun di sini juga selalu kurang dari 0. Maka penulisannya seperti ini. Ini syarat yang pertama. Atau untuk kasus yang pertama, ya. Kemudian kita ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah yang tadi ini, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, bisa dikatakan yang ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama positif ya. Dia tidak mungkin negatif. Berarti kalau sudah sama-sama positif, bisa dikuadratkan. Nah, ini tadi syarat mengkuadratkan adalah sama-sama lebih dari atau sama dengan 0. Berarti sekarang bentuknya kita tulis dulu. Akar X plus 6 lebih dari sama dengan X. Kemudian bentuk ini kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti kalau yang kiri dikuadratkan berarti hilang akarnya, yaitu X plus 6. Yang kanan dikuadratkan ya menjadi X kuadrat. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan ini ya, X kuadratnya bisa kita pindah ke sisi kiri jadi min X kuadrat plus X plus 6 lebih dari 0. Jadi kalau hanya memindah ruas tidak ada pengubahan tanda. Nah, di sini yang kita agak repot adalah di sini kan X kuadratnya negatif ya. Tentu kita memfaktorkan yang X kuadratnya negatif sedikit susah, sehingga caranya adalah kedua ruas dikali negatif 1 agar yang kuadrat tidak lagi negatif. Sehingga ketika semua unsurnya dikalikan min 1 jadinya X kuadrat min X min 6. Yang harus jeli adalah tanda dibalik karena dikalikan bilangan negatif, yaitu kurang dari sama dengan 0-nya, ya dikali berapapun tetap, ya dikali min 1 juga tetap 0. Kemudian ini kita faktorkan. Nah, silakan bagi yang masih kesulitan memfaktorkan, maka pelajari dulu. Ini bisa dikunjungi di video saya bagian yang memfaktorkan ya, dipelajari dulu. Karena kalau harus saya jelaskan detail lagi nanti terlalu lama ya durasi videonya. Oke, ini kita faktorkan, dikali ketemu min 6, hasil jumlahnya min 1. Berarti X min 3 dikalikan dengan X plus 2. Nah, ini karena bentuknya pemfaktoran seperti ini, ada dua unsur. Ini adalah materi pertidaksamaan kuadrat. Ini juga sama, silakan bisa dikunjungi di bagian deskripsi. Ini sudah saya cantumkan materi pertidaksamaan kuadrat. Ya, berarti kita buat garis bilangan lagi. Karena ada unsur sama dengannya, berarti bulatannya nanti penuh. Kita buat garis bilangan. Oh iya, ini kita harus tuliskan pembuat nolnya dulu ya. Pembuat nol dari X min 3
berarti X-nya sama dengan 3. Atau yang ini, X-nya sama dengan min 2. Oke, kita tandai dulu. Berarti yang lebih kecil adalah min 2. Kemudian yang di sini 3. Nah, untuk yang bilangan min 2, sebelah kiri min 2 kita anggap misalkan min 3 yang kita pilih. Kemudian untuk yang diantara min 2 dan 3, mudahnya kita pilih 0 saja. Kemudian untuk yang lebih dari 3, kita pilih 4. Ya. Jadi selain bilangan-bilangan ini boleh. Ya. Jadi min 2 sampai 3, milih 1, milih 2, boleh, nggak ada masalah. Kemudian min 3 kita masukkan ke sini. Min 3 dikurangi 3 berarti negatif. Min 3 tambah 2 juga negatif. Negatif kali negatif, maka untuk yang selang ini positif. Ya, silakan nanti kamu cek serupa. Untuk 0 juga gitu. 0 dikurangi 3 negatif. 0 tambah 2 positif. Negatif kali positif berarti negatif. Kemudian di sini juga sama. 4 dimasukkan ke sini, 4 kurangi 3, positif, 4 tambah 2, positif. Positif kali positif, positif. Soal, di sini kalau kita perhatikan, tandanya adalah kurang dari sama dengan 0. Maknanya meminta yang negatif. Ya, meminta yang negatif berarti yang selang ini. Nah ya, yang saya arsir warna hitam ini. Ya, karena minta yang negatif. Berarti ini selang yang negatif ini bisa dituliskan min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Kemudian seperti kasus yang pertama, kita memiliki dua syarat, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan yang tadi ya min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Kita buat garis bilangannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tandai titik-titiknya. X kurang dari sama dengan 0, berarti di sini ya, 0. Bulatannya hitam karena 0 termasuk, ada sama dengannya. Ini juga sama, min 2 dengan 3 sama-sama ada sama dengannya. Berarti bulatannya penuh. Nah, seperti ini. Kemudian kita tandai arsirannya. Yang pertama tadi, untuk yang min 2 sampai 3 kita lukis ulang saja ya, bentuk yang ini. Dari min 2 sampai 3 kita lukis dengan arsiran warna hitam. Kemudian untuk daerah yang kedua adalah daerah yang lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 berarti dari 0 ke kanan. Nah ini ya, kita arsir menggunakan yang warna ungu ini. Nah, daerah yang memenuhi untuk kasus yang kedua adalah seperti tadi, daerah yang kena arsiran 2 kali. Nah, daerah yang kena arsiran 2 kali itu adalah daerah yang saya tandai ini ya, pakai garis hitam tebal ini. Ya, tentu yang mulai dari 0 sampai 3. Ini adalah daerah yang kena arsiran 2 kali. Berarti untuk yang kedua, yang memenuhi adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Ini adalah syarat yang kedua. Nah, kalau kita memiliki kasus yang lebih dari 1, ya bisa 2 ataupun 3, pasti sebelum disimpulkan jawaban akhirnya adalah kita gabungkan. Ya, atau penggabungan dari kasus-kasus yang tersedia. Nah, di sini kasus yang pertama kita lukis min 6 sampai 0 ya. Kita buat garis bilangan sekali lagi. Min 6 berarti di yang paling kiri bulatannya penuh. Kemudian 0 bulatannya kosong. Nah, tapi 0 di sini bulatannya penuh. Jadi kalau kosong digabungkan dengan yang penuh, kan yang kosong ketutup sama yang penuh. Nah, itu ya. Jadi sekarang bulatan 0-nya jadi penuh, kemudian ada yang 3. Nah, untuk daerah yang pertama tadi adalah daerah yang min 6 sampai dengan 0 ya, sampai 0. Jadi kita ambil seperti ini. Dan untuk daerah yang kedua adalah ini ya, mulai dari 0 sampai 3.
Ya, namanya aja penggabungan, berarti ya daerah yang kena arsiran minimal 1 kali itu adalah daerah yang memenuhi. Ya, karena digabungkan, berarti yang memenuhi adalah daerah yang kena arsiran merah maupun yang warna biru. Yang kena arsiran warna merah maupun biru adalah yang di antara ya atau mulai dari min 6 sampai dengan 3. Jadi nilai X yang memenuhi soal adalah min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Ya, ini saya tuliskan di sini min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Inilah hasil akhir untuk jawaban akar dari X plus 6 lebih dari sama dengan X. Sebelum video ini saya akhiri, ini sudah saya siapkan satu buah latihan soal yang serupa ya, atau prosedurnya sangat mirip dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Dan ini pun sudah saya sampaikan atau saya tuliskan kunci jawabannya, yaitu min 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, silakan nanti kalian gunakan prosedur yang sama seperti yang tadi, ketemunya harus seperti ini. Kalau ketemunya kok beda, silahkan dicek kembali, barangkali ada yang kurang teliti. Tapi kalau sudah dicek lebih dari sekali kok ya jawabannya beda dengan jawaban ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.